anak-anak, selamat bertemu kembali di tahun ajaran baru di kelas 8. Sebelumnya Bu Evi mengucapkan selamat kalian sudah naik ke kelas 8. Nah, di kelas 8 ini kita akan belajar bersama tentang IPS. Kalau sebelumnya di kelas 7 kalian bertemu dengan Bu Isti, di kelas 8 akan bertemu dengan Bu Evi dengan materi IPS ini. Memang ketika bertemu pertama ini situasinya memang tidak seperti yang kita harapkan. Harapannya kita bisa bertemu secara langsung, tetapi karena kondisi negara kita, terutama Surabaya, yang masih dalam kondisi zona merah, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Maka Bevi akan membantu mendampingi kalian dalam belajar IPS di semester 1 di kelas 8 ini dengan menggunakan video pembelajaran ini. Semoga dengan video pembelajaran ini kalian walaupun tidak ada buku, belum ada buku, akan tetap bisa belajar, bisa memahami materi-materi yang harus dipelajari di kelas 8. Tetap semangat ya nak, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, pada pertemuan kita yang pertama, di bab 1 ini kita akan membahas tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara Asia Tenggara atau ASEAN. Ini yang akan kita pelajari. Adapun KD yang akan kita selesaikan, KD kita adalah memahami perubahan keuangan dan interaksi antar ruang di negara Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Di dalam hal ini adalah tentang teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah menjelaskan letak astronomis dan geografis ASEAN. Kemudian tujuan kedua, menjelaskan batas-batas negara ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan bentuk wilayah negara-negara ASEAN, menjelaskan keadaan penduduk dan kegiatan ekonomi negara ASEAN secara umum. Nah, untuk tujuan yang kelima, nanti ada kaitannya dengan negara Indonesia dan Malaysia, menjelaskan kondisi dan karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, pada pertemuan kali ini khusus yang akan kita singgung secara khusus adalah Indonesia dan Malaysia. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke negara Indonesia dan Malaysia, tentu kita harus tahu dulu negara Asia Tenggara itu meliputi negara mana saja. Negara Asia Tenggara pada awalnya wilayah ASEAN, sebutan untuk ASEAN ini pendirinya hanya 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Namun dalam perkembangannya, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara masuk bergabung dalam ASEAN. Nah, akhirnya saat ini ASEAN menjadi 11 negara, meliputi negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timor Leste. Ini adalah negara-negara yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara. Oke, kita akan masuk. Nah, ini adalah wilayah Asia Tenggara. Kalau dilihat dari peta dunia, Asia Tenggara negaranya kawasan ini sangat kecil jika dibandingkan dengan di kawasan ini. Asia secara umum ataupun bahkan negara lain Afrika, Amerika. Nah, bahkan Asia Tenggara ini dibandingkan dengan Amerika Serikat ini, negara Amerika Serikat ini ada di sini, termasuk sangat kecil. Wilayah yang kecil. Kanada. Nah, ini adalah wilayah Kanada. Wilayah Asia Tenggara dengan Kanada jelas sangat kecil, masih besaran Kanada. Ini Asia Tenggara. Nah, walaupun kecil, walaupun seperti ini, tapi Asia Tenggara ini memiliki keistimewaan dari letaknya, posisi yang dimiliki oleh Asia Tenggara. Dan
Ini akan menjadi sebuah keistimewaan. Akan Baby tampilkan peta yang lebih jelas ya. Nah, ini kondisinya lebih jelas lagi. Asia Tenggara berada dalam posisi silang. Di antara dua benua Asia dan di antara benua Australia. Di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini letak wilayah Asia Tenggara. Nah, ini adalah negara-negara yang tadi sudah Baby sebut, yang ada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia ini paling besar. Kemudian ada Malaysia. Malaysia itu ada dua tempat, di sebelah barat dan sebelah timur. Ada negara Singapura, kecil sekali di sini, Singapura. Kemudian ada Brunei Darussalam. Juga ada negara Thailand, di sini Thailand, Myanmar, di sini Myanmar, ada Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan yang terakhir masuk wilayah Asia Tenggara adalah Timor Leste di sini. Oke, lanjut ya anak-anak. Nah, kita akan mengenal secara umum bagaimana kondisi wilayah negara ASEAN. Dilihat dari letak, Asia Tenggara terletak pada letak astronomis, letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Asia Tenggara terletak di antara 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan bujurnya 90 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Untuk 11 derajat lintang ini posisinya ada di negara kita. Demikian juga untuk yang 141 ini, letaknya ada di Indonesia. Secara geografis, Asia Tenggara ini tadi sudah kalian lihat dalam peta secara geografis. Nah, secara geografis ini, nah di antara dua benua Asia dan Australia, dua samudra Hindia dan Pasifik. Nah, ini di antara dua benua Asia dan Australia, dua samudra Hindia dan samudra Pasifik. Nah, dari letak geografis kita tentu tahu tadi wilayah negara yang letaknya paling utara. Jawabannya adalah Myanmar. Paling selatan, tadi lintang selatan kan ada di 11 derajat lintang selatan. Itu adalah negara kita, Indonesia. Sebelah timur barat, ini masih negara Myanmar. Sedangkan sebelah timur, ini tadi kan lintang timurnya kan, bujur timurnya kan 141 bujur timur. Itu juga masih Indonesia. Jadi paling utara Myanmar, selatan Indonesia, paling barat Myanmar, paling timur Indonesia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara Asia Tenggara ini memiliki 4 bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk compact. Bentuk compact ini bentuknya seperti lingkaran. Bentuk yang kedua, secara lingkaran ini ada negara Kamboja. Kemudian bentuk yang ketiga adalah fragmented, kepulauan yang terpisah-pisah. Negara di Asia Tenggara yang bentuknya kepulauan terpisah-pisah adalah Indonesia dan Filipina. Kemudian ada negara yang bentuknya elongated, memanjang. Itu adalah negara Vietnam. Bentuk yang keempat adalah protrude. Ini bentuknya kompleks, beragam. Biasanya seperti ada tangan memanjang. Ini ada di dua negara, Thailand dan negara Myanmar. Nah, sedangkan kalau secara umum, wilayah Asia Tenggara ini hanya terbagi atas dua bentuk. Bentuk pertama adalah kepulauan. Bentuk kedua adalah daratan. Bentuk kepulauan itu meliputi Indonesia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste. Sedangkan bentuk daratan karena menyatu dengan benua Asia, dikatakan daratan karena menyatu dengan benua Asia, meliputi Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam. Ini untuk keadaan umum. Iklim, secara umum Asia Tenggara beriklim tropis. Ini karena wilayah Asia Tenggara berada pada kisaran 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang. Sehingga wilayah Asia Tenggara ini secara umum beriklim tropis. Penduduk Asia Tenggara, ras mayoritasnya adalah Mongoloid. Walaupun ada beberapa suku bangsa lainnya, Melanosoid atau Melayu, Tagalog, Ilocano. Bahasa yang digunakan mayoritas adalah Melayu,
Mandarin, Inggris, Spanyol, dan ada juga bahasa lokal. Nah, ini ras yang termasuk dalam kategori ras Mongoloid. Orang keturunan Cina jelas, Manchu, Jepang, Korea. Nah, ternyata orang keturunan Jawa, orang Jawa itu kategori ras Mongoloid. Karakalmuk ini adalah orang-orang yang ada di wilayah Asia Tengah. Sedangkan ini orang Eskimo, orang-orang yang tinggal di wilayah kutub utara itu juga termasuk dalam kategori ras Mongoloid. Kondisi penduduk. Nah, penduduk Asia Tenggara secara umum bekerja di sektor agraris, mayoritas bekerja di sektor agraris. Walaupun ada juga yang bekerja di sektor industri dan jasa, tetapi persentasenya kecil. Terutama hanya negara Singapura. Singapura adalah negara yang karena tidak memiliki lahan pertanian ataupun lahan yang luas, maka sektor utamanya adalah industri dan agraris. Sedangkan yang termasuk kategori agraris itu meliputi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Jadi agraris itu tidak hanya sektor pertanian, tapi meliputi beberapa sektor ini. Mengapa penduduk Asia Tenggara bekerja di sektor agraris? Ada 3 hal yang menyebabkannya. Pertama adalah iklim tropis yang sangat mendukung kegiatan agraris. Dari iklim tropis ini memiliki iklim musim penghujan dan kemarau. Curah hujan yang cukup membuat penduduk Asia condong bekerja di sektor agraris. Kemudian memiliki sejumlah sumber air yang memadai, sungai. Di Indonesia sendiri ada Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Batanghari, belum di wilayah negara lain. Di Laos, Kamboja, Vietnam ada sungai yang melalui ketiga negara itu, yaitu Sungai Mekong, dengan sumber airnya yang juga cukup besar. Yang ketiga, mengapa penduduk Asia bekerja di sektor agraris adalah tanah subur. Karena tanah subur ini karena di wilayah Asia Tenggara dilalui oleh sirkum pegunungan Pasifik dan Mediterania, sehingga banyak gunung berapi. Daerah yang banyak gunung berapi, walaupun pada saat tertentu berbahaya dengan erupsinya, tetapi setelah erupsi, daerah-daerah itu akan menjadi subur, dan ini menjadi kawasan yang cocok untuk kegiatan agraris. Ini kondisi secara umum wilayah ASEAN dilihat dari kegiatan penduduknya. Itu akan masuk pada negara-negara di kawasan ASEAN. Oke. Nah, ini wilayah Asia Tenggara kalau dilihat dari bendera yang dipunyai, ada 11 negara yang tadi sudah kita bahas. Oke, lanjut ya. Kita akan masuk ke negara Indonesia. Indonesia merupakan satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ini peta wilayah Indonesia. Tadi Bu Evi sudah menyebut Indonesia ini merupakan negara terluas kawasan Asia Tenggara. Ini wilayah Indonesia. Oke, kita akan masuk. Ini adalah lambang negara kita, bendera dan lambang negara kita. Oke, tidak asing ya. Nah, beberapa hal yang menarik dari negara kita, wisatawan, kita memiliki salah satunya adalah Tugu Munas yang menjadi ikon ibu kota kita. Juga ada Taman Mini Indonesia Indah. Saya yakin mungkin dari kalian ada yang pernah berkunjung ke dua objek ini ketika kalian ada di kota Jakarta. Candi Borobudur merupakan salah satu 7 keajaiban dunia. Saya juga yakin pasti di antara kalian pernah berkunjung ke Candi Borobudur. Nah, Jam Gadang di Bukit Tinggi Sumatera. Saya yakin kalian juga pernah ada yang ke sana. Bali, Bedugul. Bali merupakan salah satu pulau yang sangat terkenal, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di negara-negara di dunia. Indonesia terkenal salah satunya karena objek wisata yang ada di Pulau Bali. Nah, walaupun di wilayah tropis, Indonesia juga memiliki salju loh. Itu ada di Puncak Jayawijaya di Papua. Ini adalah salju abadi yang ada di negara kita. Jadi kalau kalian ingin lihat salju tidak perlu keluar negeri, ya datanglah, pergilah ke Papua, mendaki
puncak Jayawijaya. Namun harus hati-hati. Karena apa? Di Jayawijaya, di Papua, khususnya di puncak Jayawijaya ini masih banyak bersembunyi UPM. Apa itu UPM? Organisasi Papua Merdeka. Jadi tidak seaman yang kita duga. Raja Ampat, ini adalah objek wisata yang juga terkenal di Papua. Mungkin kalian pernah ke sana juga. Kemudian Danau Toba dan Danau Sentani. Danau Toba ini ada di Sumatera. Kamu tentu sudah tahu legenda dari danau ini. Mungkin ada yang sudah pernah berkunjung. Kemudian ada juga danau yang cukup luas di Papua, Danau Sentani. Bromo, mungkin ada yang pernah juga berkunjung ke Gunung Bromo. Bromo adalah satu gunung aktif yang masih aktif yang ada di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Timur. Nah, sungai selain gunung di Indonesia juga banyak sejumlah sungai. Salah satu yang terkenal adalah Sungai Mahakam di Kalimantan. Sungai yang menjadi salah satu alasan kenapa Asia Tenggara itu, khususnya Indonesia itu bermata pencarian di sektor agraris. Baik. Sekarang kita akan masuk pada informasi umum tentang Indonesia. Tentu kalian sudah tidak asing lagi. Indonesia adalah negara republik berbentuk kepulauan, ibu kotanya Jakarta, dan di mana ada wacana Indonesia ibu kotanya akan dipindah ke Kalimantan. Sekarang ini masih dalam proses. Kemudian kepala negaranya presiden, dan kita tahu presiden kita yang sekarang adalah Bapak Jokowi. Suku bangsanya selain Mongoloid ada suku bangsa Melayu, Sunda, Jawa, Sasak, Bugis, Dayak, dan lain-lain. Bahasanya adalah bahasa Indonesia, tapi juga ada bahasa daerah. Agama yang diakui oleh negara kita ada 6, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Di Indonesia ada 5 pulau utama, pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kalau dilihat dari letak astronomis, Indonesia berada pada kisaran 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Maka secara tidak jelas Indonesia adalah negara yang beriklim tropis. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Letak geografisnya hampir mirip dengan letak geografis wilayah ASEAN. Indonesia di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Batas negara Indonesia. Sebelah utara Indonesia ada Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur. Selatannya hanya ada 2 pembatas, Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah timur ada pembatas 2, Samudra Pasifik dan negara Papua New Guinea. Bentangan alam. Keadaan alam. Secara garis besar wilayah Indonesia ini dibagi dalam 3 kawasan yang dikenal dengan bagian barat, wilayah barat. Wilayah barat ini dikenal dengan sebutan dangkalan Sunda, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan pulau-pulau sekitarnya. Kenapa pulau-pulau sekitarnya? Kenapa disebut dangkalan Sunda? Karena wilayah-wilayah ini pada masa zaman es atau zaman glasial menjadi satu wilayah, menyatu. Nah, tapi kemudian ketika es mencair, zaman es mencair atau interglasial, wilayah-wilayah ini terpisah-pisah, jadilah pulau-pulau ini. Wilayah ini merupakan wilayah yang banyak didominasi oleh gunung dan pegunungan, karena merupakan rangkaian dari pegunungan Mediterania. Wilayah kedua dikenal dengan wilayah tengah, ada Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan pulau-pulau di sekitarnya. Wilayah ini sejak dulu merupakan kawasan laut dalam, terpisah dengan bagian barat. Tetapi di wilayah ini juga ada kelanjutan dari pegunungan Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Bagian terakhir wilayah Indonesia adalah wilayah timur, dinamakan Dangkalan Sunda. Wilayah ini dulu adalah meliputi Papua dan pulau-pulau sekitar Maluku dan sekitarnya. Dikatakan Dangkalan Sunda karena wilayah ini dulu menyatu dengan wilayah benua Australia. Pada zaman es, wilayah ini menyatu dengan benua Australia. Ketika es mencair, wilayah ini kemudian terpisah dari benua Australia. Wilayah ini juga merupakan
wilayah dalam satu rangkaian gunung, banyak gunungnya, gunung berapi, merupakan kelanjutan dari pegunungan sirkum Pasifik. Selain berupa gunung dan pegunungan, wilayah Indonesia juga terdapat dataran rendah, dataran tinggi, daerah depresi, yaitu daerah yang mengalami penurunan, dan perairan. Ada sejumlah danau besar, seperti Danau Toba, Danau Poso ini di Sumatera, Danau Poso di Sulawesi, Danau Sentani di Papua, Danau Rano juga ada di Sulawesi, dan masih ada danau-danau lainnya. Kegiatan ekonomi Indonesia terfokus pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, bidang agraris. Namun Indonesia juga mengandalkan kegiatan ekspor, khususnya ekspor migas, minyak bumi, dan gas. Walaupun juga mengekspor hasil sumber daya alam mentah, seperti hasil hutan, hasil pertanian, hasil perikanan. Adapun tambang yang banyak mendukung kegiatan ekonomi kita adalah tambang minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, dan lain-lain. Ada banyak tambang sebenarnya di Indonesia. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, pertahanan. Di bidang ekonomi, ada kegiatan ekspor-impor, barang mentah ataupun barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, juga pendirian pabrik bersama. Ada sejumlah pabrik yang merupakan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Di bidang sosial, masih ada lagi pengiriman tenaga TKW. Banyak TKI atau TKW yang dikirim dari Indonesia ke negara-negara ASEAN. Misalnya ke Malaysia, ke Singapura, dan lain-lain. Juga ada di bidang sosial. Sosial ini merupakan kegiatannya berupa promosi pariwisata. Baik Indonesia maupun negara ASEAN lainnya saling memperkenalkan daerah wisatanya. Kemudian dari penjualan hasil kerajinan, promosi kuliner, dan lain-lain. Di bidang pertahanan ada kerjasama namanya perjanjian ekstradisi. Ini adalah perjanjian di mana Indonesia boleh mengambil pelarian atau buronan ke negara lain di kawasan Asia Tenggara. Atau sebaliknya mereka mengembalikan buronan yang tertangkap di negaranya. Misalnya, ada seorang buronan Indonesia lari ke Malaysia, tertangkap di Malaysia. Maka Malaysia memberikan izin Indonesia untuk mengambil buronan itu, atau Malaysia mengembalikan buronan itu ke Indonesia. Dan sebaliknya, ada buronan Malaysia lari ke Indonesia, tertangkap di Indonesia, buronan itu kemudian akan dikembalikan oleh pemerintah Indonesia ke Malaysia, atau pemerintah Malaysia mengambil ke Indonesia. Itu namanya perjanjian ekstradisi. Kemudian ada kesepakatan kawasan bebas nuklir. Jadi Asia Tenggara sepakat bebas nuklir. Dan yang ketiga, penanganan terorisme. Penanganan terorisme ini terutama nampak sekali dengan negara Filipina. Ketika Filipina melakukan penumpasan terhadap terorisme, Indonesia yang dekat dengan Filipina saat itu membantu ikut mengatasinya. Ini tentang Indonesia secara umum. Kita sudah membahas. Kita akan lanjut, mudah-mudahan tidak bosan. Kita akan lanjut ke negara kedua, Malaysia. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Nah, negara Malaysia adalah negara kedua dalam wilayah Asia Tenggara. Ini pulaunya, petanya Malaysia Barat, Malaysia Timur. Malaysia Timur ini berbatasan dengan wilayah kita, Kalimantan. Kemudian ini lambang negara dan bendera Malaysia. Nah, kalau kita bicara Malaysia, ini ada salah satu ikon terkenal di Malaysia adalah Menara Petronas, Menara Kembar, yang ada di kota Kuala Lumpur, di kota Malaysia. Malaysia juga memiliki gunung tertinggi. Kalau di Indonesia ada Jayawijaya, Malaysia ada gunung namanya Kinabalu. Gunung Kinabalu ini ada di Malaysia bagian timur. Malaysia juga memiliki tempat objek wisata terkenal lainnya namanya Batu Cafes. Salah satu objek wisata yang ada di Malaysia yang letaknya di daerah distrik Gombak, Selangor, Malaysia. Ini merupakan perbukitan kapur, di mana ini merupakan tempat kuil untuk umat Hindu. Walaupun Malaysia agama mayoritas Islam, di Malaysia juga ada agama lain, agama Hindu.
Ini adalah salah satu tempat yang juga terkenal di Malaysia, namanya Jalan Petaling. Dikenal dengan sebutan lain Petaling Street, merupakan kawasan pecinan di Kuala Lumpur. Permukiman penduduk Cina, keturunan Cina. Nah, di Malaysia juga ada Taman Nasional, namanya Taman Nasional Gunung Mulu di daerah Sarawak, Malaysia Timur. Ini sudah diakui keindahannya oleh UNESCO dengan bukit-bukit kapurnya dan ada sejumlah gua di wilayah ini. Malaysia juga memiliki tempat yang juga mungkin bagus dikunjungi, Museum Negara Malaysia. Museum Nasional Malaysia ini terletak di luar Taman Tasik Perdana Kuala Lumpur, masih di wilayah Kuala Lumpur. Museum ini banyak menyimpan peninggalan-peninggalan keturunan Cina ataupun penduduk Melayu, juga tembikar ataupun situs-situs pada bersejarah pada masa dulu di wilayah Malaysia. Nah, informasi umum negara Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan, bentuknya kepulauan seperti negara kita, ibu kotanya di Kuala Lumpur. Kepala negaranya Yang di-Pertuan Agong. Ras dan sukunya itu Melayu, Cina, India, Eurasia. Bahasa yang digunakan di Malaysia adalah bahasa Melayu, Cina, Tamil, Inggris. Di Malaysia cenderung banyak orang menggunakan bahasa Melayu dan Inggris. Mengapa? Karena Malaysia pernah dijajah Inggris. Sehingga kemudian penduduk Malaysia terbiasa menggunakan bahasa kedua Inggris. Agama mayoritasnya Islam, iklimnya tropis. Sedangkan letak dan batas Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan. Jadi Malaysia juga dilalui garis khatulistiwa. Bujurnya 100 bujur timur dan 120 bujur timur. Nah, ini batasnya. Malaysia batasnya sebelah utara berbatasan dengan Thailand, Laut Cina Selatan, sedangkan sebelah selatannya Kalimantan, negara kita Indonesia, dan Kepulauan Riau. Batas sebelah timur ada Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Batas sebelah barat ada Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Bentangan alam, Malaysia secara garis besar terbagi dalam 2 bagian, yaitu Malaysia Barat, dinamakan juga Semenanjung Malaka. Beberapa pegunungan dan puncak tertinggi di bagian ini. Gunung tertinggi di bagian ini namanya Gunung Tahan. Perbatasan antara Malaysia dengan Thailand terdapat pegunungan Titiwangsa. Daerah ini kurang subur dan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Dataran rendah terdapat di sisi timur dan sisi selatannya. Bagian kedua dari wilayah Malaysia adalah Malaysia Timur atau Kalimantan Utara. Wilayah ini sempit, berawa-rawa dengan sungai-sungai pendek yang berkelok-kelok. Di daerah Sabah terdapat pegunungan vulkanis dengan puncak tertingginya, gunung tertinggi di Malaysia, Gunung Kinabalu. Jadi, Gunung Kinabalu terdapat di wilayah Sabah, Malaysia. Kegiatan ekonomi Malaysia secara umum tergantung pada sektor pertanian dengan menerapkan diversifikasi pertanian atau penganekaragaman jenis tanaman pertanian. Sumber devisa terbesar dari Malaysia adalah ekspor tambang minyak dan gas yang juga hasil dari perkebunan karet yang melimpah. Hasil tambang, Malaysia adalah penghasil timah terbesar dunia. Selain ada tambang bausit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Jadi Malaysia terkenal dengan tambang timah, bahkan terbesar dunia. Malaysia merupakan negara yang mengandalkan ekspor khususnya karet dan timah. Kerjasama Malaysia dengan Indonesia. Kerjasama Indonesia dengan Malaysia adalah hubungan di bidang diplomatik atau kerjasama di bidang politik. Kemudian ada kerjasama ekonomi dalam kegiatan ekspor-impor. Kegiatan sosialnya adalah dalam hal ketenagakerjaan, TKI dan TKW. Baik, ini tentang Malaysia secara umum sudah kita
selesaikan. Demikian pembahasan kita hari ini tentang Asia Tenggara, khususnya negara Indonesia dan Malaysia. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan negara lain, yaitu tentang negara Singapura dan